yaumil qiyamah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Dan masih itu mengenalkan di dalam sholat Jumat, sebelum sholat Jumat itu tidak mengatakan pada takallama seperti itu ada mimbar pada takallama ahadukum, jangan kamu bicara, ya, bahkan kata ulama ngasih kode aja termasuk juga batal sholat Jumatnya, gugur, apalagi ngomong. Makanya asik dia, karena orang yang diam itu tandanya orangnya hatinya baik, akalnya sempurna. Dia menikah punya bapak, gerak ke sana, lari ke sana, ngomong ke sana, dia keremehnya bapak, keremeh berarti bapaknya kamu tuh akal ke bapaknya kurang. Kenapa? Karena kekanak-kanaknya masih ada. Kenapa temannya kamu suka ngomong? Karena sifat kekanak-kanaknya masih lengket. Jadi ada orang kecil, siapa? Tapi ya kedewasaannya lebih daripada badannya. Ada bodohnya bonal, sukanya dia Doraemon, Upin-Ipin, Kencang, Soboy, siapa itu? Ya siapa kalau bukan siapa? Ya. Ada anak itu umurnya muda tapi akalnya tua. Ya, makanya bukan tua itu yang yang pikiran kotor itu, bukan. Tua itu yang dibilang tua itu katanya orang Jawa itu orang Madura itu direke, biar anak-anak akal, dibilang anak-anak karena kata orang Madura itu akalnya tak punya, akalnya kurang. Maksudnya apa? Kedewasaannya kurang. Coba kalau orang kecil diam, itu gerak lagi, ngomong lagi. Kalau dia ngomong, coba kamu di PAUD, di TK, ayo dia, manis sayang, nikah bukan manis juga dia, celo itu. Itu dia ansih dia. Kenapa? Karena kita mau membaca tafsir, maka kita paham tentang ayat-ayat Allah, firman Allah. Ya, apalagi ini malam kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang dinantikan, malam yang penuh kerinduan. Seorang pecinta bertemu dengan yang dicintai, apalagi bulan Ramadan, masya Allah. Karena pecinta Nabi, bukan Nabi, apa cintanya, apa dulu. Ini malam dimuliakan. Orang-orang soleh itu menunggu waktu dan hari yang paling tepat itu malam Jumat dan hari Jumat
Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah sendiri yang menjawab salam. Namanya jadi mainan toh. Nabi jawab, kata bilang sallallahu wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa alaikassalam. Agus dijawab sama Nabi. Namanya kamu disebut, nama bapakmu yang baru disebut sama ya. Hanya beruntung hingga masih bisa lisanmu mengucapkan shalawat salam pada Rasulullah. Sungguh ya orang tadi tak beruntung bila mana lisan yang berat memuji nama Rasulullah. Kalau ngomong ya luar biasa, nggak ada titik komanya. Kalau baca sholawat dihitung sudah apa? Ya, sama dengan siapa gitu? Sholat tarawih ya 300. Ikut tafsir ya 300 ya. Mengapa lihat 300 takut apa? Ya nggak sesuai dengan kita sepakatnya jam 9 selesai. Ini ingin cepat-cepat karena mau apa gitu ya. Sudah sama ya, kamu tunggu gak kamu tunggu tetap itu jam itu. Kalau sudah jam nyampe ya nyampe. Kamu mau main, kalau belum waktunya ya gak bisa. Coba siapa yang mau main ada, ayo diajak sama apa ke tempat anak-anak TK. Ada yang mau? Pakai celana pendek. Ya, pakai celana pendek segini, pakai sepatu, dibentain kami atau gak mau sudah, karena bukan di situ kamu. Kenapa dulu kamu masih kecil ingin cepat besar? Ya, yang kecil ingin cepat besar. Kenapa? Sekarang kok kamu mau kecil lagi? Sudah ya, masa lalu masa melanjutkan tafsir yang kemarin, bahwasanya Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir ya, yang mana mereka memang dibiarkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini dijadikan penjara bagi orang yang beriman. Begini nggak boleh, itu dilarang. Ini ada hukum ya. Kenapa? Karena kamu nanti di kehidupan yang abadi bebas. Gak ada sudah aturan, gak ada kamu disuruh itu sama Allah, bebas. Makanya sekarang ini ikut ya, sama dengan kamu sekolah, peraturan sekolah, pakai baju sekolah. Aku ini baju ya, kamu nggak bisa. Nanti pulang sekolah terserah ya, mau pakai baju nggak pakai baju ya. Gurunya kamu nggak ngurus. Sama di dunia ini sekarang kamu diatur sama Allah, diatur sama Rasulullah. Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang mau diatur, dimuliakan ya, tempat kemuliaannya nanti di surga. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ujian di dunia ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah ingin tahu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, bukan terbaik rumahnya, kedudukannya, pangkatnya, sekolahnya. Ini kan S1 kan aku ini sudah doktor, tidak ada orangnya itu ya. Amalnya kamu, aku ini ahli fisika, aku ini ahli matematika, dan nanti malaikat ditonjol, nggak ada ya, jangan, nggak butuh. Nanti di alam itu nggak butuh ilmu dunia. Karena itu rugi kalau kamu habis belajar agama udah itu dibuang ya. Hanya ingat ya, temannya kamu yang dulunya yang tukang incung kan ya,
dulu kan kamu udah di sini, SMA-nya di sini. Tanyakan, biar kamu itu punya pengalaman pandangan, bang. Iya, Alvin ini dulu SMP 2 di situ terkenal namanya SMP 2 Treta, banyak orang Madura, ya, kandangnya orang Madura. Ambil setelah SMP tidak sini, tanyakan, ya, biar kamu itu dapat kenapa kok pindah, ya. Terus sekarang maukah dia keluar perbuatannya? Biar kamu itu, ya, ada pandangan, jangan, ya, kata Satria kemarin, Yusuf ini ditanya sama Yusuf 16/9 kemarin, lanjut di sini apa keluar? Ikan mau kawin, mau kawin katanya rumah bapak. Ya, kalau katanya kamu berarti sama orang beli dia belum dewasa. Kalau kamu dewasa mah, ya biarkan abang kakak sekolah dulu di luar. Saya mau tetap di pondok karena saya yang menyelamatkan abang mama. Nanti ketika abang dan mama nggak ada yang bisa menolong, nah bisa dong. Tak bisa, kamu harus sekolah. Itu harus. Jadi gitu. Nanti di ketika sendiri datang tuh namanya ilham. Nah itu saya makanya ingat omongnya kan. Ya, abang dia dulu punya sedikit masalah, tapi kalau ingat omongannya anaknya berarti keluar kata-katanya, ya terus teringat, makanya jadi orang tua teringat omongan anakku netes. Makanya kalau ngomong tuh yang sekiranya karena Nabi mengatakan terkadang orang itu dinasihati, ya tidak bisa, terkadang dia masuk nasihati dari anaknya. Dia ngomong, kamu sekolah apa mau ngapain? Terserah rumah, terserah bapak. Berarti kamu masih belum jarang melihat kebun. Jangan doa sih ngomong. Ikannya suruh mondok, ya suruh belajar, bukan suruh ngomong. Dengerin. Kalau kamu nasihat tidak didengarin, tidak kamu ambil, ya. Terus dengan apa kamu tinggalkan? Sahabatnya Nabi itu, ya, bukan menghina, ya. Sahabatnya Nabi dari orang nakal, dari pemabuk, dari orang lawak, dari semua dosa masih dilakukan. Tapi ketika kenal dengan kalam Allah, katanya dalam hadis disebutkan sahabat Nabi kalau Nabi menyampaikan tentang ayat-ayat Allah tunduk ini. Seandainya ada burung diam, ya terbang di sini, berhingga di kepalanya, dia seakan-akan kata burung tadi seperti hingga di pohon, saking nggak gerak-gerak. Makanya siapa itu? Dia. Coba belajar. Nanti kamu dewasa. Ada teman nakal, dia diam. Ngomong gerak, apa aja? Oh, kata guru dia tetap gerak. Ya, gerak lagi. Ya, ketika dia sudah dewasa, keluar SMA, tanya apa kamu? Ya, ditanya. Aku sudah sekarang ada di Kalimantan Timur. Ke situ naik kapal atau naik pesawat? Ya, punya zamannya. Ini orang makhluk kalau seandainya dikasih pakcol, kasih bom, jangan gerak ya, jangan gerak. Ya. Kamu kalau gerak meledak, dia akan bergerak. Kan saking dari izinnya memang nggak bisa. Kayak siapa gitu. Ya. Terus saking kalau dikasih bom, kasih mercon, jangan geraknya. Cuma dia kata teman apa juga. Kalahnya dia pas kemarin naik pesawat dia. Ketakutan dia. Kenapa takut jatuh? Kepikir bayang dia. Orang ini nggak bisa diam hanya ketika naik pesawat. Mulai naik sampai turun kayak orang tidak kaku. Jadi ada saatnya ya kamu diam, ada saatnya kamu enggak diam. Kata Imam Ali, sempurnanya atas seseorang itu orang yang diam. Sempurna
sempurnanya iman seseorang itu as-suhbah, dia sukuk. Bahkan kamu nggak tahu apa-apa, coba pakai imamah kamu, pakai suhbah, tidak mau di masjid orang ustaz dari mana mau disuruh jadi imam, ya atau kebetulan nggak disuruh kepingin, padahal kamu belum apa-apa ya. Tapi karena kamu niat memikam banyak laga, biarkan hafal alfiah, biarkan baca kitab, banyak gaya, banyak gerak, banyak ngomong orang, mau nggak suka ya. Banyak diam kan. Kalau ingin kamu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan bagi tafsirnya, jadi dunia ini memang dijadikan oleh Allah sijil bagi kita penjara, nah, dan surga bagi orang yang kafir. Tapi kata Allah, mata qalil sedikit, ya, nggak apa-apa bang, dia sedikit ya, yang penting duit. Lihat sekarang gara-gara ya pemerintahnya atau pemimpin kita dikit-dikit ngokok dikit duit yang dapat tak apa-apa, 5 tahun menderita, yang penting sekarang dapat duit. Menderita yang kan Pertalite ini ya, BBM ini dioplos, maka banyak mobil motor cepat rusak karena dari situnya sononya ya BBM-nya itu dioplos. Kerugiannya berapa? 900,8 T. Itu membelikan cendol dia saat ikan tenggelam. Kemarin ya ada yang orang Cina itu korupsi hampir 300 T. Katanya tukang itu kalau seandainya dibagikan semua orang Indonesia mulai yang kecil sampai yang lana yang besar Tuhan kayak ini itu dapat 20 juta. Diimbas sama si Cina mata si ini lagi sekarang ya, bukan Cina lagi tapi Cina celang, Cina hitam. Tidak ada Cina yang dari luar. Tapi yang katanya spesifik Haris. Dari kehidupan dunia ini sebenarnya sekejap dalam ikan aja sebenarnya di SMA kuliah kawin selesai. Katanya sekarang ini viral ya, ada syekh mengatakan kedatangan Imam Mahdi ini perkiraan dia ya. Silakan kalau mau komen macam-macam bilang kurang bilang ini silakan, karena saya berdasarkan ya firasat dan mimpi-mimpi dari orang-orang soleh. Imam Mahdi itu datang di 2025 katanya. Mau datang, seandainya datang apa langsung cepat ya pulang kita ya. Di situ bidadari jam. Ini kan bidadari. Ketemu Rasulullah, ketemu Allah, melihat Nabi, melihat yang ada di kan kurung-kurung lihat Nabi, ganteng baca ayat dulu, kumpul sama orang-orang boleh, orang wali. Kalau Imam Mahdi 2025 akan ada komen apa-apa, setuju, kasih dia tepatnya. Katanya Nabi, kalau datang Imam Mahdi, nanti kita ini kembali seperti zaman Rasulullah. Berarti imannya yang kenapa? Udah itu dikasih sama Allah angin, kemudian kamu meninggal semua. Tinggal yang belum meninggal ini biasanya yang rambutnya dipomi depan ini, warna-warni merah kuning. Imin Pak.
Pilih mana dia susah sebentar, senang selama-lamanya, daripada yang senang sebentar, susah selama-lamanya. Orang yang berakal pasti pilih senang selama-lamanya. Suruh milih. Dengarkan. Jangan ini dari kamu. Ke depan, gitu. Kota bapaknya yang putranya, kemarin separuh di dalam kota bapaknya. Mudah-mudahan kita bapak jadi santi PP. Ulang. Kemudian Allah kemudian Allah tempatkan mereka di neraka jahanam. Neraka jahanam itu cuma muak, makanya yang muak kata dari itu jelek. Coba yang lihat kami coba ngangap gitu. Atau waktu ikan tidur di video waktu ngangap, pas setel di layar kaca. Abah ya waktu naik mobil ada ya Imam Nawawi. Kita namanya sampai kita anti dulu mana di video dia kan sekolahnya ngerti belum mati. Makanya kalau menangkai mati juga saya tidur pas kamu lihat lagi ya Allah sejelek ini aku hidup kayak mati. Ada apa sih penyebutnya? Siapa yang nempel di sini itu ngapain? Allah jangan dekat-dekat setrum ya. Lanjut pertanyaan kita. Mereka ditetapkan di neraka jahanam. Tidak, neraka jahanam itu katanya hadis menguap. Katanya neraka yang 6 itu tidak sanggup mendengarkan uapannya neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka yang ada ini tambah panas. Menguap itu belum nelan masih. Belum nelan orangnya baru menguap. Sudah panasnya bertambah neraka yang lain. Akhirnya Allah yang melanjutkan lakinil ladina tagaw tidak akan seperti orang-orang yang beriman, tetapi tidak akan seperti orang-orang beriman. Kenapa? Bagi mereka yang beriman yang bertakwa ladina tagaw rabbahum bertakwa mereka lahum jannatun tajri min tahtiha. Ini kamu dijaga, dilarang ini dibatasi karena kamu nanti dikasih surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gurunya apa itu ya mimpi injek karpetnya ada seperti rumput alang-alang yang tinggi-tinggi, tapi diinjek enggak yang ini tetap kayak rumput aja karpetnya tuh ini ambalnya seperti rumput yang tinggi jauh. Tapi kalau ini enggak tenggelam. Menikah coba dipakai belakangan ya enggak tenggelam saking orang soleh itu banyak sering diberi oleh Allah dibukakan hatinya mimpi surga. Kan mintanya kamu tuh jangan dunia terus sebentar dunia ya Allah, belum mau tidur ya Allah, belum ingin lihat coba ya Allah surga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 8 gitu ya. Tapi kan katanya malaikat korpor kalau lagi jawab berapa ya beramal baru minta.
illal ladzina amanu, sudah kamu, kecuali orang yang rugi itu kecuali orang yang beriman. Iman dulu, gak cukup kamu yakin dengan surga. Wa amilus sholihah, beramal, gak cukup. Wa tawassaw bil haq, kamu harus ngomong pak ya, gak boleh mah, gak boleh yakin gak boleh. Harus dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu kayak apa? Nggak boleh kamu diam, temannya kamu salah, nggak boleh. Saya laporkan. Menganjurkan dia, menganjurkan di kamar berbuat ini, saya laporkan. Nggak boleh diam. Berarti kamu kalau beriman, kamu amal soleh, kamu saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Iya, teman itu kita nggak ada teman, nggak ada. Ya, kalau teman dengan saya, kamu salah saya bilang salah, benar saya bilang benar. Itu teman. Kalau kamu salah ditutupi, disimpan, ya nggak dibuka, bukan teman itu. Carilah teman itu yang bisa membimbing kamu ke jalan yang yuk, aku yuk, mau apa? Ada apa, dapat apa, gitu. Jangan yuk kamu yuk PPP yuk baca sejarah Pancasila ayo yuk neraka ayo. Akal dipakai ya. Ladina liman la akal, tidak dikatakan berakal. Maka kamu itu kalau gak pakai akal, temannya kamu yuk ngelem enggak ya. Narkoba enggak, sana ikan beli ngelem, sana ikan narkoba, sana ikan berbuat dosa, jangan ngajak yuk ke masjid, yuk ke pengajian apa yuk surga al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga, negara surga ini rindu. Surga itu punya kerinduan, dan ciri-ciri orang yang merindukan surga ya al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 orang. Nah, kalau kamu termasuk di sini berarti ada tanda-tanda kamu jadi orang ahli surga. Tidak disuruh amin, kok amin terus? Tidak disuruh amin. Ya, kalau ciri-cirinya kamu ada di salah satu ini berarti kamu ahli surga. Tidak usah amin, ngapain? Ya, tidak usah didoakan. Kalau kamu memang di sini jadinya Nabi. Siapa pertama? Tali Qur'an. Aduh, paling barang seorang boleh. Siapa orang yang dirindukan surga? Tali Qur'an, orang yang terus menerus membaca Qur'an, mengatakan, menghafal, mengkaji, membaca. Ya, apa itu yang takut kalau yang membaca itu sedikit? Nas itu termasuk apa? Jangan meremehkan orang baca Quran, karena manusia yang terbaik adalah dua, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dia yang anggap remeh, gak bergaji, gaji sedikit, tapi kamu selamat daripada bos muda ya kaya raya, tapi gak selamat. Kayak kejagung ya, sekarang ini ditangkap sama KPK, ditangkap di kamar hotelnya itu duit bertumpuk,
ratusan miliar. Buat apa? Kalau ujung-ujungnya pakai baju oranye, bentong. Buat apa? Siapa lagi? Wahafidil lisan, orang yang jaga mulutnya kaya daripada ngomong nanti hisabnya berat. Nah ngomong, mengapa? Namanya kumong, tukang ngomong. Kumong daripada kamu ngomong, coba pikir sedikit coba. Ini kata-kata apa nih? Kata-kata, kata, delapan. Ini ditimbang nanti di akhirat. Kalau kamu ada iman, saya menurut kita ini pasti timbang berapa kata-kata yang ngomong. Ya. Jadi siapa yang diridhokan surga? Orang yang menjaga lisan. Kalau kamu ngomong terus berarti kamu nggak jaga lisan. Apalagi ngomongnya kotor, jorok, porno, parno, firmi, apalagi saus. Kita sebut cuma kamu kalau kamu ada di sini berarti kamu orang di surga. Kalau nggak ada, itu nanti seperti itu tetangganya dia. Jaga lisan, karena dua kata Nabi yang banyak menyelamatkan manusia dan juga mencelakakan manusia. Dua yang gak bertulang atas sama bawah, Isa kalau saya disebutnya itu aja. Kalau yang selamat dari dua itu, misalnya nggak banyak ngomong, paling enak nanti punya istri ya nggak banyak ngomong, belum lebaran baru puasa dan seharian THR, panas dingin nggak bisa mati kering, terus dibelikan baju yang baju ya, punya istri dia lagi-lagi surga sebelum masuk surga. Mempunyai istri titik komanya nggak ketemu sudah masak ya, kamu masak-masak kopi tidak tahu sekarang harga naik banyak siapa lagi-lagi yang ingin punya istri kan orang ngobrol dibilang orang bukan dari surga banyak ngomong siapa yang ingin punya istri gak banyak ngomong berarti yang gak ngaku istrinya supir. Dengarkan laki-laki itu ingin punya istri nggak banyak. Apalagi dalam surga di atasnya surga kalau punya istri di surga. Wa mu'minil ji'an abidil lisan wa mu'minil ji'an yang suka memberi makan orang kelaparan dia. Kalau kamu jadi punya sifat kalau lihat teman gak makan kamu merasa gak enak kalau nasi berarti kamu termasuk ahli ini kamu makan gak makan terserah ya, bahkan punya teman di sisi siapa ambil nggak tahu ya bukan orang ahli surga. Siapa orang yang bukan ahli surga? Orang yang asam taubat, orang yang panas hatinya nggak betul
Dan wasaibi fi syahri Ramadan. 4 ini yang terakhir, orang yang dirindukan surga, orang yang terus istiqomah berpuasa di bulan Ramadan, bukan terus berhutang di motel. Kalau motel sudah motel, kau serepot, bukan termasuk ahli surga. Jadi ahli dan kita termasuk yang dirindukan. Sudah apa namanya? Ar-Rayyan. Sudah orang yang suka puasa namanya surga Ar-Rayyan. Jadi nanti surga itu kayak di dunia ini calon. Ayo, yang banjar masuk. Yang suka puasa, sini. Datangnya rasanya kamu puasa sahur kamu empat tapi muntahnya kan beda ya, kenapa? Ya. Ada saatun yudilluhumullahu bidillih yawma la dilla illa dilluhu. Ada dulu bertepatnya orang yang nanti diberi naungan oleh Allah, bukan cuma dikasih surga, dikasih naungan oleh Allah. Siapa itu? Imamul Adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Di Indonesia sudah tidak ada ya. Mulai dari camat sampai ke atas tidak ada yang adil. Mereka mementingkan dirinya, mementingkan partainya, dan dia jadi imam dari barang yang haram sampai ya. Jadi pemimpin itu dari nyogok, dari duit bunga, duit bank, duit riba. Dan kedua syabu, yaitu pemuda nasya'a ibadah yang sangat semangat ibadah. Jadi pemuda kalau nggak semangat ibadahnya sekalian nanti kalau kita kenalan sebelah ini pas orang yang malas sholatnya sekalian punya heran ya sholatnya kenapa? Kan sebelah ini tidak sholat, yang sholatnya yang nikmat itu santri haji ya, nanti dapat istri atau suami kemudian pas sholat apa ya, imamnya bacanya nyaman, dirinya nyaman. Ini suami tak sholat, istri tak sholat, sama itu kata bahkan mengatakan kalau ada laki-laki meminang kamu kemudian mengucapkan ijab kabul dan terima nikahnya tapi nggak sholat, batal pernikahannya. Tapi yang mahalnya mahal bang. Ya kalau kamu mata duitannya nggak mikir agamanya kamu. Ada satu guru di sini diajak kawin sama pendeta. Yes, bukan bos. Diajak kawin sama pendeta, mau dikasih duit mahal 35 juta. Diajak kawin sama pendeta. Kalau kamu mata duitan mau, kalau nggak mata duitan, imamnya berdua nggak butuh 35 juta, 300 juta. 3T, 3M nggak butuh. Dia ikan miskin ya. Maharmu cuma 5.000 terus tapi ikan sholat tinggal dijawab oke lah ya. Dia mahalnya murah, dia acaranya kecil-kecilan, tapi kamu sama-sama orang soleh, hati soleh, orang soleh itu ya masa depannya rumah tangganya kamu insya Allah jadi sakinah mawaddah nanti dan pemuda yang sangat istiqomah ya, pondok istiqomah, di masjid istiqomah, belajar istiqomah, ini nanti yang dapat awalnya Allah. Dan
nggak tahu sholat, telat, semua sudah rakaat atau sholatnya baru datang, nggak terburu-buru lagi jalannya. Ya, itu pemuda yang tua layaknya. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang anak atau seseorang yang hatinya terus terpaut sama masjid, melihat memperhatikan masjid, sak tongkatnya bantai cecak, saking bersihnya. Tembaknya baru dibilang apa mau lewat ada tainya, turun disuruh lewat maksud jangan injek tai. Gue punya mata, itu ya punya hati. Kalau sendiri kan ya bangun lewat bisikan itu punya hati, ilmu manfaat, itu hati. Besok dari itu ada lagi. Apa itu bukan ya? Ya Allah cuma berdoa. Ya Allah tolong doa. Apa masukin ini? Orang yang masuk nanti namanya Allah, dinaungi sama Allah itu seorang pemuda yang hatinya santun sama masjid, mau bersih mandi. Masjidnya jangan dipel, kali yang disampaikan. Bukan dipelnya maksudnya gimana? Disiram air itu. Jangan, ya ambillah bahasa ini. Kalau ikan pakai air, ya ini kan ada sela-selanya yang dibentuk pakai semen, masuk air dulu, nanti turun ini yang bawah tanah ini kena air, bentuk amplop ya, dipel. Makan deh. Saya sudah meminta ke pondok, sekarang mau ngapain masjid? Warajulani tahabba fillah, dan seseorang yang seseorang teman sahabat yang istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang kumpul satu pondok, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Itu seseorang yang istimewa dapat namanya Allah. Terus siapa lagi? Warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Oh ini mereka punya datu mansib, punya kedudukan. Seorang laki-laki diajak wanita yang punya kedudukan, naik mobil lamber angkong wajamalin, bungas dunianya, dan naik mobil mewah, bungas, kaya raya, bungas. Seorang laki-laki yang diajak sama wanita yang sugih, bungas lagi. Diajak apa? Bermaksiat. Dia mengatakan qala inni akhafu, saya takut sama kata-katanya ini sesungguhnya saya akhafu, takut sama. Gak kayak pemuda sekarang, ini kesempatan. Mau kesempatan, mau nggak ada orang, mau sendirian, mau aman, tidak, tetap. Karena biasanya yang melanggar itu nanti ada efek samping. Nafsunya kamu tuh kering Pak? Enggak, nanti efek, ketika efek itu kemana? Kalau cuma hilang gigi, itu biasa. Mau sudah dapat laknat dari Allah, dapat teguran dari Allah, mau berobat kemana? Misal punya giginya pulang-pulang terus, mau berobat kemana?
biasanya ya kalau tidur ngeliat gini keluar apa ya pas keluar tainya ya mau berobat ke mana, berobat ke sana dokter sini nggak mampu, ada tamunya apa itu sudah ke sana ke Semarang ke Surabaya sini gitu, katanya dokter nggak ada penyakit, cek ini normal, cek ini normal, cek ini normal, dokter bingung ya katanya apa, ayo berobat sama Allah, kita minta kesembuhan ya, mudah-mudahan Allah menerima taubat dia, minta sama Allah berbantu ya. Kalau sudah sama Allah dikasih peringatan terus, kalau nggak disembuhkan sampai mati dari Allah. Dan terakhir warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ya'lam simaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang suka sedekah tangan kanannya keluarkan yang sampai nggak tahu. Oh ya, saya santri lagi kalau ngasih sama ustadnya sampai nggak tahu siapa yang kasih, nggak tahu saja. Jangan kayak seperti siapa gitu, ustadnya dititipin gorengan, dititipin dikasih enggak, kamarnya ustadnya disimpan wadah, dikawin apa, ustadnya nggak dikasih, bahkan masuknya apa sabun dia sampai nangis, ada santri ngasih apa ketela, singkong, ada yang si jagung, barang ini dari ayat jagung, penuh hati Allah. Baru kali ini ada nasi jagung Allah. Rasanya sudah hampir 15 tahun buka pesantren. Tadi warajulun dzakarallah wa khaliyan fadat ainahu. Ini cari ilmunya ini dia. Seseorang laki-laki, seorang perempuan yang ketika di masjid sendirian ya, kemudian menyebut nama Allah, kemudian menetes air matanya. Kan kalau tidak menetes, coba ini baca ayat itu. Kalau hatimu nggak gitu, kamu nggak menetes, berarti masih mati. Kenapa mati? Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan. Katanya ya, makan itu jadikan nasi, itu air, udara, dikit. Jangan dikasih takkan, becus, nasi semua seperti ini. Soalnya bilang, bukan khusus itu bukan. Menanam aku, masya Allah kalau sholat pelan-pelan, bukan pelan-pelan. Saya juga di sini. Apa yang nggak masuk? Semua dimakan. Bi'idillah wa ma'amama indallah khairullah. Jadi semuanya itu telah diberikan ya. Oh tak bisa ya, kita besok lagi. Ini semua ya budu dan nas litaif wa nasbihi al-har min jannati wa amin fiha makna dor. Jadi buahnya ini bila dijadikan tempat buah, maksudnya apa? Yu'adul yang disiapkan untuk tamu. Segala sesuatu itu kalau tempat disediakan untuk tamu biasanya lebih bagus, lebih ada tamu disiapkan. Berarti itu orang terima. Ada tamu nggak dibersihkan, nggak disapu, dan misal rumah itu menikah, kan nanti lebaran rumah pulang, ya rumahnya nggak ada makanan, tempatnya kotor, nggak dibersihkan, dan itu gimana kamu bukan orang
beriman. Di sini disebutkan Allah surga itu seperti disiapkan di tafsir katanya seperti menyiapkan tempat untuk tamu. Dan warnasbihi nasabnya ada pilihan min dana dari surga. Amin dan aminnya lihat dan itu makna doa. Ini dilihat dari sisi Allah, wa Allah dan apa saja yang diisi Allah adalah dakwah khairul lil amron, lebih baik untuk orang-orang yang berbuat kebaikan.